Soalnya ada aneh nih. Apa sih? Eh? Oh, ini mama mau sambil ngopi-ngopi. Ini botolnya siapa? BTW ini dinding belum aku cat-cat loh gengs, ya ampun. Dan kata abang udah take your time gitu kan. Kapan-kapan aja, tapi kayaknya minggu ini bakal aku cat deh. Ya udah, ini aku mau cerita sedikit ke kalian. Jadi mau apa? Habis. Pokoknya masih ada SS. Disuap nggak mau? Ini abang Kosik udah kelar makan, tapi aku tuh pengen ke salon deh, pengen potong rambut. Di cap males, di gerai males gitu kan. Di cap gitu-gitu doang. Aku nggak punya bando, jadi pakai ini aja deh, sunglass di rumah. Main cafe, aku pakai sunglass kan aneh banget. Soalnya bisa ambilin itunya mama nggak? Arrive apa bando? Ada nggak bando? Wadah. Biasa bando mama itu dipakein si gadis-gadis juga, jadinya gitu deh. Ini gimana tampilannya? Halo. Sekarang kita bercerita. Jadi belakangan memang udah banyak yang sudah mungkin yang udah lama-lama ngikutin kami gitu, dan mereka tuh bertanya-tanya gitu apa kabarnya Inang Simatuaku. Inang Simatuaku kabarnya baik, dan ada juga yang bantu jawab. Memang mama udah jarang kesana semenjak kejadian Yumi-chan digigit anjingnya si Inang. Terus terakhir itu sih berapa kali Yumi-chan udah kesana gitu kan. Jadi ya memang itu keputusan aku dan abang. Si anak sih memang nggak trauma, tapi traumanya itu lebih ke kita gitu loh. Abang memang nggak ngeliat kejadiannya, aku yang ngeliat kejadiannya itu, dan setiap ngingat itu ya apa ya, aku masih yang aduh sedih, takut saat itu ya. Jadi aku tuh histeris waktu itu, dan rasa sudah dunia aku tuh udah runtuh gitu loh. Ngerti kan gengs, kita tuh kayak berdiri di Hai abang Kocik, berdiri kayak tanah yang kita pijak tuh kayak runtuh gitu. Dan setiap kali ngeliat pipinya dia juga otomatis ingat sama kejadian itu kan, throwback ke situ. Oke, jadi Yumi-chan memang sudah berapa kali ke rumahnya Inang. Memang aku nggak sharing ke kalian kalau si anjing sudah nggak ada. Ini aku mau cerita aja, deg-degan banget. Sebenarnya udah nggak ada itu udah lama ya, udah dari bulan November. Reaksi si anjing sebelum pergi itu memang setiap iya mama lagi ngomong. Dan reaksi si anjing, aduh basah lagi, penuh jus mulutnya nih remote-nya. Dan reaksi si anjing sebelum pergi itu memang masih suka menggertakkan gigi kalau ngeliat anak-anak. Makanya aku sama abang putuskan Yumi-chan nggak akan kesana gitu kan. Kalau mertua mau yang ke rumah silakan, tapi jangan bawa si anjing kayak gitu. Nah poinnya, kenapa si anjing nggak ada? Jadi si anjing sudah lama meninggal dunia, mati kayak gitu. Anjingnya udah lama mati, dia kecelakaan. Memang kalau aku mikir itu ya, aku nggak tahu ya, maksudnya historinya anjing itu sebelum diambil sama Inang tuh kayak gimana kita nggak tahu, karena dia waktu itu udah usianya 4,5 tahun. Dan pemilik sebelumnya itu nenek tua, dan dia tuh udah meninggal kayak gitu. Dengan keputusan sendiri, Inang Simatua langsung bilang anjing itu mau diambil, mau diadopsi sama dia. Padahal bapak mertua, Lui mama lagi ngomong, Eda dan anggota keluarga yang lain itu keberatan saat dia ngambil si anjing. Memang waktu si Yumi lahir 2 minggu setelah Yumi lahir kayak gitu,
kita kehilangan anjing kita ya, si Marley, karena sakit. Dan di bulan November di tahun yang sama ada tawaran untuk adopsi si anjing ini. Inang mungkin masih merasa gimana, kehilangan banget sama anjing kita yang sebelumnya, si Marley. Jadinya dia langsung ambil keputusan sendiri, dia bilang, oh iya ini harus kita adopsi, ini aku mau aku adopsi, ini mau aku ambil. Padahal Amang si Matua pun bilang enggak gitu kan. Kalaupun mau pelihara anjing lagi, kita bakal ambil sejenis Marley lagi, ambil Beagle dan dari baby kayak gitu. Tapi dia kekeh, ya udah. Dan itu juga suasana saat itu tuh gak enak banget 2 bulanan. Karena Amang sama Inang gak teguran ya saat itu karena keputusannya Inang itulah. Ya udah. Jadi memang sepertinya dari awal kehadiran anjing ini tuh sudah membawa suasana yang gak enak di rumah kayak gitu. Terus dengan kejadiannya si Yumi-chan ini, itu keluarga makin terpecah belah deh. Karena Edaku yang besar pun akhirnya kekeh dan mengeluarkan unek-uneknya lagi. Ingat kan Ma, tahun lalu tuh kita udah bilang enggak tuh anjingnya balikin aja gini-gini gitu. Karena memang dia nggak friendly sama anak-anak dari awal. Seperti itu. Dan ada komen yang di vlog Yumi pas digigit itu bilang, mamanya sih asik ngevlog, aku tuh on the way ke Yumi-chan loh. Aku tuh lagi jalan berapa langkah. Dan kita tuh bener-bener gak ada yang aware. Mau aku gak ngevlog pun, aku tuh lagi posisinya lagi jalan mau ngambil Yumi. Karena si Inang mau foto-foto kakak Menta. Tapi ya, itulah kejadian memang gak bisa dihindari. Dan si anjing sepertinya udah ada korslet di kepalanya gitu sama anak-anak. Oke, sekarang kenapa si anjing bisa mati nih ya, kalian udah pasti nunggu-nunggu. Jadi waktu itu sekitar, pokoknya udah mulai gelap deh, kalau jam-jam 5 sore itu udah mulai gelap. Itu kayak awal-awal November apa akhir Oktober, yang gitu-gitu aku lupa ingat. Yang pasti dia hanya setahun, beneran setahun sama Inang, mungkin gak sampai ya. Jadi jalan-jalan sore gitu, tapi kan memang jam 5 udah gelap. Nah, Amang si Matua bilang, kenapa nggak kamu ikat dia gitu, nggak dirantai, biasa kan jalan pakai tali gitu kan. Terus kata Inang, dia nggak kabur kok, kalaupun dia lari dia nanti balik lagi gitu loh. Terus katanya Amang, masih ini kan udah gelap kayak gitu. Nah rupanya itu ada tikungan mati, tikungan tajam, ada mobil lewat, langsung dia keserempet, tergilas kakinya yang sebelah kanan kalau nggak salah itu hancur lebur. Jadi kita tuh dapat telepon jam 11:30 malam apa jam 12 malam, mereka tuh baru kelar dari klinik, si anjing baru dioperasi. Yang nelpon kita itu si Tati Niki. Kita kaget, aku sama Abang lagi nonton drakor kan seperti biasa. Terkaget-kaget lah, terus aku bilang ada apa, kasih tahu iya si Gugu kecelakaan gitu kan. Dan mereka ini baru pulang dari klinik, not operation, jadi emergency operation gitu loh. Terus aku bilang kenapa ya, kakinya tergilas. Terus Tati Niki kirim foto, kita lihat. Ya aku sebagai pecinta anjing jujur aku sedih banget ngelihatnya gitu kan, lihat keadaannya, ampun kasihan banget. Nah kita belum tahu full historinya. Rupanya tetangga sebelah itu kan tulang dan tulangnya Abang, saudara kandungnya Inang tuh. Jadi dibilang, padahal sudah disarankan, dokter pun sudah bertanya, dengan melihat kondisinya dia yang seperti itu lebih baik dia disuntik mati aja. Di sini kalau udah sekarat tuh bisa disuntik mati gitu loh geng, sampai kalau udah sakit kayak gitu kan. Karena ternyata setelah berapa minggu kemudian kita dengar ceritanya, karena ternyata itu kulitnya dia pun sudah nggak nempel di kakinya, jadi itu bener-bener hancur lebur, kakinya tinggal tulang doang gitu loh gengs. Tapi lagi-lagi Inang tuh tetap kekeh mau mempertahankan dia. Habis uang berapa ribu euro buat emergency operation itu gengs. Terus dibilang seminggu kemudian datang lagi dan kontrol. Kenapa Nan? Sudah selesai? Mama suap ini sisanya? Biasa dia makan buah dulu sih tadi. Ya udah ini Mama beresin dulu. Sudah. Tuh. Nah, jadi pas
anjing itu keserempet, sudah nggak bisa Yumi. Abang, bilang. Nah, disuruh sama dokter seminggu setelah OP balik lagi gitu kontrol. Dan waktu itu abang kesana, keadaannya si anjing tuh bener-bener yang tidak baik. Dan saat itu dilihat keadaannya ya, jadi memang kakinya sudah sangat tidak berfungsi dan putuskan untuk amputasi. Lagi-lagi Inang bilang iya, diamputasi, kakinya dipotong. Rupanya dari cerita yang kita dengar setelahnya ya, Amang Simatua saat itu sebenarnya menolak. Kayak gitu, lagi-lagi Inang ngambil keputusan sendiri dan dia mengiyakan si anjing diamputasi. Dan you know lah, dia walaupun sebelumnya, ini cerita Tati Niki ya, walaupun sebelumnya kan memang kakinya luka dan dia tahu itu sakit kayak gitu, tapi pada saat kakinya itu hilang, dipotong, di situ yang si anjing tuh kayak mulai reaksinya udah mulai beda. Dan proses amputasi juga mengeluarkan uang nggak tahu berapa ribu euro. Lalu si anjing itu kira-kira 3-5 hari lamanya dia muter-muter nyari kakinya gitu kan. Iya, itu terbuka. Yumi, this is oven. Jadi kalau nggak salah 5 hari setelah dioperasi itu kakinya dipotong, harus kontrol lagi ke dokter. Dan di situ pas abang lagi besuk lagi di rumahnya mereka sehari sebelum pergi kontrol ya. Gimana gitu kan, abang lihat keadaannya, dia yang cari muter-muter terus, dia nyariin kakinya terus. Ya sedih sih, jujur sedih. Abang juga sedih. Aku dengar ceritanya apalagi gitu kan. Secara aku penyayang anjing gitu dari kecil. Nah terus ditanya abang, ini gimana jadinya keadaannya? Di situ Amang Simatua langsung yang kayak senewen, katanya abangnya langsung dia bilang gini, pokoknya besok biaya terakhir yang bakalan aku cover. Kayak besok pokoknya yang terakhir deh aku keluarkan uang buat si anjing ini, kayak gitu. Sisanya terserah nanti kalau si Inang masih kekeh harus pakai uangnya dia sendiri. Amang Simatua udah nggak mau ikut bayar kayak gitu loh. Sebanyak itu karena dalam waktu 2 minggu mereka tuh habis-habisan itu uang kan untuk biaya si anjing. Ya Inang bilang ya nggak apa-apa, orang dia anjingku katanya si Inang gitu. Jadi suasana juga agak nggak enak situ kan, abang langsung pulang. Ya besoknya dibawa rupanya sama Inang kontrol dan itu si dokter bilang lebih baik dia disuntik mati aja. Jadi uang yang 5.000 euro itu dalam 2 minggu yang dipertahankan Inang ya, maksudnya yang mengikuti egonya Inang gitu ya, kalau aku bilang sih itu melayang gitu aja. Sebenarnya dari awal pun keluarga juga sudah bilang mendingan kita suntik mati dia aja, tapi dia kekeh mau mempertahankan itu anjing, emergency operation, amputasi, biaya obat, biaya cek, biaya kontrol itu kalau nggak salah katanya si Tati sih ada 5.000-an sekian euro. Ya udah melayang gitu aja dalam waktu 2 minggu gitu ya. Memang kalau kita namanya pecinta anjing ya pasti kita akan ngelakuin apapun buat anjing kita, tapi melihat keadaan anjing kita yang seperti itu kan kita juga nggak mau melihat dia menderita loh. Rupanya keadaan waktu setelah kecelakaan itu kulitnya pun sudah tidak ada, gengs, dan Inang masih mempertahankan itu gitu loh. Minggu kemudian dokter bilang amputasi dan dia iyain juga kayak gitu loh. Jadi sometimes sesayang-sayangnya kita sama binatang pun kita juga harus tetap masih bisa berpikir logik lah kayak gitu. Jadi tante yang di sebelah rumah itu juga bilang, ya lihat binatang tuh jangan melihat manusia gitu loh. Mungkin buat Inang, apalagi semenjak Tati Niki udah di apartemen sendiri, nggak ada orang di rumah itu gitu kan,
itu kayak pengganti anak mungkin buat Inang kayak gitu loh. Salahnya di situ. Jadi dia melakukan apapun tapi nggak memikirkan keadaan si anjing gitu yang menderita, yang sakit. Ya, kaget lagi kami besoknya dapat telepon si abang kalau si anjing sudah mati, udah disuntik mati. Dan itu pun keadaan sampai mau Natal nggak enakan di rumah itu karena ya Mang Simoto marah-marah. Dari awal kita sudah bilang kita relakan dia pergi gitu loh. Melihat keadaan yang seperti itu, kamu masih mempertahankan, kamu justru malah bikin dia merasakan sakit selama 2 minggu kemarin. Gitu kan. Aku nggak tahu ya, gengs. Keputusan Inang waktu itu yang lebih milih si anjing sewaktu kejadian. Si anjing gigit Yumi, terus kita seorang ibu ya, gimana Inang pun juga seorang ibu, tapi adalah omongan yang berbekas banget gitu loh. Yang susah untuk aku lupain gitu kan. Maafkan pasti aku maafin. Aku udah maafin cuma itu nggak akan lupa karena itu berbekas gitu loh. Jadi ya aku nggak ngelarang sedikit pun dia dengan cucu-cucunya gitu kan, tapi ya aku butuh waktu gitu loh. Walaupun kita sampai sekarang udah bertemu berapa kali, tapi yang untuk kayak ngobrol like nothing's happen itu aku nggak bisa gitu loh, guys. Saat kejadian Yumi digigit itu aku nggak minta anjing itu dibuang, aku nggak ada omongan, nggak ada statement dari aku keluar saat itu. 1 harian bahkan 1 mingguan itu aku yang nangis terus gitu, dan aku nggak ada ngomong satu kata pun ke Inang karena aku shock hari itu ya yang kita ke rumah sakit. Tapi reaksi Inang saat itu dan reaksi Inang setelah kejadian itu tuh yang nggak masuk akal sehatku gitu loh. Dan omongan-omongan yang keluar yang disampaikan ke aku tuh yang sakit banget gitu loh, gengs. Kamu ngeliatin mama nangis. Zoe ngerti apa yang aku ceritain. Jadi aku pas kejadian si guguk itu ya, aku mikir ternyata memang benar gitu, karma itu berlaku gitu kan. Tapi yang sangat disayangkan gitu, seandainya setelah kejadian Yumi digigit, Inang ngikutin saran keluarga, lebih baik anjingnya taruh di penampungan anjing lagi aja, balikin gitu kan di tempat yang waktu Inang ambil dulu. Dia nggak akan kecelakaan gitu loh, gengs. Dia nggak akan luka, dia nggak akan ngalamin sakit dan nggak akan diamputasi, dan dia masih hidup sampai sekarang gitu kan. Tapi ya itulah ya, mungkin jalannya memang udah harus seperti itu, dan teguran dari Tuhan ke Inang memang harus se-ekstrim itu. Dan aku yakin Inang juga tahu, merasa dan sadar, entah gengsi atau apa ya, aku nggak paham, tapi maafin Inang, aku maafin kok. Cuma luka itu ya sama kayak luka di pipinya Yumi, itu nggak bisa sembuh gitu loh. Jadi buat kalian yang mungkin bertanya-tanya kok udah lama nggak ngeliat Inang gitu kan, kenapa selama ini aku nggak cerita ke kalian, kenapa nggak aku speak up dari bulan November gitu ya, karena aku mau bilang itu teguran, mau bilang itu karma, ya mungkin gitu loh, teguran dari Tuhan gitu kan. Tapi karena yang aku bilang tadi, aku penyayang anjing itu, memang mungkin aku bilang kayak saat itu kayak tuh kan kayak gitu loh, kamu juga ngerasain sakit kan, kamu gigit anakku gitu, sekarang kamu juga ngerasain sakitnya gimana gitu. Tapi di sisi lain yang coba seandainya
setelah kejadian dia gigit Yumi, dia kita taruh ke dog shelter aja gitu, dia nggak akan ngerasain sakit gitu. Di sisi lain aku juga yang sebagai pecinta anjing tuh yang sedih gitu loh. Jadi pas dibilang kakinya diamputasi itu aku yang nggak kebayangku gitu loh. Terus seminggu setelahnya dibilang dia harus suntik mati, ya udahlah, mungkin jalannya kayak gitu. Ya begitu geng. Jadi kalau untuk ngevlog sama Inang atau apa, mungkin abang sometimes kayak Natal kemarin kan abang juga ngevlog sebentar. Sayang. Dan ya gitulah. Ya udah, aku jadi nangis. Ya dah. Kenapa? Thank you for watching. Bye bye sarangnya. Apa ini jepitannya? Ini. Tete sarangnya gengs. Jangan ikutan nangis, jangan ikutan cengeng kayak mama. Bye bye. Bye bye.